kita akan membahas tentang pemerintahan Soekarno yang ada 4 poin. Poin yang pertama itu awal kemerdekaan. Poin yang kedua itu masa demokrasi liberal. Poin yang ketiga itu masa demokrasi terpimpin. Dan poin keempat itu akhir pemerintahan Soekarno. Yuk simak videonya sebagai berikut. Baiklah, poin pertama itu masa awal kemerdekaan. Saat Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki sistem pemerintahan dan administrasi wilayah yang jelas. Para pendiri negara kemudian segera membentuk lembaga pemerintah dan kelengkapan negara. Dalam hal ini, PPKI menyelenggarakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya pengesahan UUD NKRI 1945 dan pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Salah satunya karena invasi dan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade laut ini menutup pintu keluar masuk kegiatan ekspor impor Indonesia. Dalam rangka menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintahan melaksanakan program pinjaman nasional dan upaya proklamasi. Meskipun telah merdeka, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan karena Belanda ingin kembali menguasai melalui agresif militer. Pemberontakan dari dalam pun juga terjadi, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan DITI yang ingin mengubah bentuk negara Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh kecuali Irian Barat pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah mengakui kedaulatan, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari negara-negara bagian. Namun bentuk negara RIS ini ternyata tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Akhirnya RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kemudian memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer. Pada sistem ini, Perdana Menteri yang berkuasa memimpin kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kondisi perekonomian Indonesia saat itu masih mengalami banyak permasalahan, di antaranya tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan gunting Sarafuddin, yaitu memotong uang yang bernilai Rp 5,0 ke atas hingga nilai tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Perkembangan politik pada masa ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Pertama, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung, yang salah satu tujuannya adalah memajukan kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika. Lahir juga sebuah gerakan non-blok yang tidak memihak pada salah satu blok atau kubu dalam Perang Dingin. Kedua, Jenderal Juanda tahun 1957 menganut prinsip bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara, yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satunya isi dekret adalah menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sekian tahun berlalu sejak pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berbagai upaya proklamasi dan konfrontasi pun dilakukan. Puncaknya, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikola atau Trikomando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan. Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya melalui penentuan dan pendapat rakyat atau peperangan tahun 1969, Irian Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin menjadi penyimpang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya pengangkat presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pengangkatan MPRS oleh presiden yang harus dipilih melalui pemilu. Penyimpang ini disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat besar.
Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat konflik karena Presiden Soekarno menolak pembentukan negara Federasi Malaysia yang dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia. Dan Indonesia keluar dari PBB karena tidak puas dengan cara PBB menyelesaikan konflik tersebut. Soekarno, 30 September 1965 terjadilah gerakan 30 September yang menewaskan 6 jenderal TNI. PKI dituduh sebagai dalang setelah peristiwa ini. Kekuasaan Soekarno mulai merosot. 11 Maret 1960, Soekarno menandatangani surat pemerintahan yang memberi wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah demi keamanan dan ketertiban. Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI dan mengambil alih kekuasaan. Baiklah, hanya itu video yang dapat saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah atau dalam membuat video, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.